Ya, selamat sore teman-teman. Jadi tadi siang saya dan Bang Agustinus Nahak dalam hal ini ditunjuk oleh Vicky Prasetyo untuk mewakili ya menyampaikan klarifikasi terkait dengan pemberitaan yang beredar saat ini di mana ada seorang wanita ya yang menyampaikan keadaannya dan menyampaikan bahwa Vicky itu menelantarkan dirinya. Tadi sempat kita bicara ada sekitar setengah jam ya dengan Vicky. Saya cuma tanya sama Vicky, Vic, apa yang terjadi sebenarnya seperti apa? Lalu Vicky bercerita sama kami sekitar 40 menit tadi ya, Bang Nahak ya. Dia bercerita kronologis awal, di sini pun dia sampaikan ya. Tadi melalui hubungan pertelepon maupun komunikasi via WA. Jadi disampaikan di sini menurut Vicky kejadian sebenarnya adalah awalnya kenal dia yang DM duluan, ya kan? Ini nanti yang kami sampaikan tentunya berdasarkan alat bukti yang kami miliki dan yang disampaikan oleh Vicky langsung kepada kami, ya. Ini kronologi singkat yang Vicky berikan. Awal kenal itu adalah dia yang mendm duluan, atau yang kita kenal di sini Fang ya, Fang yang mendm direct message salah satu sosial media, akun sosial media klien kami Vicky waktu pada saat di Pati, Jawa Tengah. Ya. Pati. Kemudian dia nemuin gue. Maksudnya adalah Fang menemui Vicky ya. Nemuin gue dari Pati ke Semarang. Gitu. Kemudian kita saling komunikasi baik sampai akhirnya dia masuk Islam dan menikah kita di Kudus. Jadi perlu digarisbawahi bahwa klien kami Vicky ya, terlampir juga mungkin teman-teman sudah lihat ya. Itu statusnya dengan Vicky Fang adalah menikah atau istri. Kita selalu komunikasi, bahkan gue sering video call dan menanyakan kabarnya. Meski kita berjauhan, gue nafkahi orang tua dan anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya. Ini keterangan dari Vicky. Dan sampai kemarin pun kita selalu atau Vicky selalu memberikan nafkah dan mempersiapkan lahiran anak mereka ya. Anak mereka tuh anak Vicky dan Fang di Semarang. Seperti WhatsApp tadi di mana Vicky bertanya di mana menelantarkannya gitu. Karena Vicky juga menyampaikan di sini mana Vicky masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu bisa di ya saya perlihatkan ya. Ya bukti transfer. Apa? Satu lagi ya. Ini peruntukannya untuk uang makan sesuai dengan yang diminta oleh Fang. Jadi Vicky juga sebenarnya kaget kenapa dalam rumah tangga mereka komunikasinya baik, lancar, tidak ada masalah, kok tiba-tiba muncul dengan press conference. Yang dimana nanti terkait siapa yang mengundang press conference tersebut, nanti mungkin rekan saya Bang Agustinus Nahak akan menyampaikan apa yang menjadi keberatan dari klien kami Vicky Prasetyo terkait dengan undangan press conference tersebut. Nah, lanjut lagi, maka Vicky tadi menyampaikan kepada kami bahwa ini ada apa sebenarnya? Siapa di belakang ini yang apa menurut Vicky itu mengompori atau menyuruh ya Fang untuk tampil di media dan bercerita, menurut Vicky ya, bercerita tidak sesuai dengan faktanya gitu loh. Jadi kita lihat di sini kalau dibilang penelantaran
klien kami Vicky Prasetyo masih kok, ya ada bukti transfer memberikan nafkah. Jadi itu tidak dapat dikategorikan yang namanya penelantaran. Lalu juga saya tanya sama Vicky, ada nggak kekerasan fisik atau verbal sehingga mungkin saja Fang ini merasa harus pick up? Kata Vicky nggak ada, orang kita baik-baik saja, nggak ada ribut. Makanya dia juga heran kok tiba-tiba ada muncul ya di media yang membawa atau dianggap Vicky itu membuat cerita yang tidak sesuai dengan fakta gitu loh. Ini sangat disayangkan, yang dimana harusnya mereka selaku suami istri ada apapun dan bagaimanapun hubungan mereka kan harusnya bisa diselesaikan atau dikomunikasikan secara baik, tidak diekspos melalui media. Nah, ini yang menjadi concern dari Vicky Prasetyo, bahwa dia tidak terima, dia menduga ada orang di belakang atau di balik munculnya istrinya yang merasa atau menyampaikan seolah-olah ditelantarkan oleh Vicky. Jadi, ya gimana? Soal isu yang hamil duluan Bang, mungkin sebelum menikah, mungkin tanggapannya gimana? Kalau itu saya tidak berkapasitas untuk menjawab. Cuman yang pasti klien kami tidak pernah menelantarkan ya istrinya atau yang kita kenal dengan nama Fang. Dia bertanggung jawab ya, menafkahi, dan juga dia siap sampai dengan nanti waktunya lahiran. Bahkan ada percakapan di antara mereka berdua, sudah disepakati bahwa akan melahirkan di rumah sakit di Semarang. Dan di situ tadi Vicky menyampaikan bahwa ada dua biaya administrasi rumah sakit untuk lahiran, ada yang 25 juta dan ada yang 50 juta. Nah, di situ Vicky menyampaikan bahwa sudah ambil saja yang 50 juta, yang penting anak kita lahir dengan selamat, baik dan sehat. Tapi untuk kesepakatan transfer itu dari Vicky sama dari Fakfanya berapa bulan? Gini, kita bicara global saja ya, bicara global. Artinya orang ketika menikah suami istri sudah siap dalam keadaan susah dan senang, ya. Kalau bicara berapa nominal, itu semua kita tidak bisa mengacu kepada satu batasan. Artinya pastilah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan daripada sang pencari nafkah, yaitu suami. Jadi untuk pastinya per bulan harus berapa, buat bayar cicilan harus berapa, buat bayar makan, itu tidak ada. Tidak ada kesepakatan harus ya, misalnya sebulan 200 juta. Kayak artis yang lagi rame juga kemarin kan, sebulan harus 200 juta gitu kan. Ini kan nggak ada. Yang ada justru saya lihat di sini ratusan juga. Berapa, Jim? Tapi bukan 200 juta ya. 500 nih. Malah angkanya lebih besar kan? Tapi 500.000. Gitu. Ada 2,5 juta gitu. Ya, dan ada juga yang 2,5 juta di sini kan. Jadi artinya saya cuma melihat di sini klien saya sebagai laki-laki, sebagai seorang suami bertanggung jawab. Ya. Dia juga menyampaikan bahwa kepada kami bertiga tadi bicara telekonferensi, bahwa dia sampai manapun akan bertanggung jawab. Karena dia juga merasa bahwa ada anaknya yang sedang dikandung oleh Fang. Jadi intinya ini sebenarnya kalau kami melihat adalah satu kesalahpahaman antara suami istri yang mungkin saja ya dikomporin atau ada orang yang menunggangi sehingga hubungan suami istri ini harus menjadi konsumsi publik. Maka tadi sangat jelas, keras, Vicky tidak terima dan akan melakukan upaya hukum terkait orang-orang yang ada di balik atau di belakang peristiwa ini. Mungkin Bang Nah bisa jawab. Untuk Fang sendiri, selama dia nikah dengan Vicky sendiri, dia tinggal di mana sih Bang? Atau ada tempat tinggal nggak sih sama Vicky, atau hubungan jarak jauh gimana gitu Bang? Ya tadi jelas saya sampaikan bahwa hubungan mereka hubungan jarak jauh ya. Hubungan jarak jauh, makanya dia bilang tadi saya juga sering video call ya.
sering video call, sering komunikasi gitu. Sebenarnya Vicky bilang nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Makanya dia juga kaget. Dia bilang ini orang ada yang pasti ngerjain ini sampai sampai ini muncul ke permukaan gitu. Hubungan jarak jauh berarti kan Pang sendiri tinggal di mana Bang? Sama orang tuanya kah atau dia tinggal sendiri atau Kalau tadi saya baca sepemahaman kami adalah masih tinggal sama orang tuanya ya. di Pati berarti? Iya di Pati di Jawa Tengah. Berarti rumah sendiri Bang, tidak ngontrak atau gimana? Saya kurang tahu kalau itu. Kurang tahu. Soalnya ada kapan Bang? Gimana? Untuk pasti pernikahannya saya juga belum tahu ya. Hah? Udah ada pengakuan. Tadi infonya kan sudah ada ya dari Fang Fang ya. Gimana? Oh iya. Tapi hubungan Vicky sama orang tua dari Papang ini ceritain nggak bang, hubungannya harmonis kah dengan orang tua? Bahkan Papangnya sendiri tinggal di rumah orang tuanya begitu. Ya yang pasti Vicky tidak menceritakan sedetail atau sejauh itu, berarti kami anggap tidak ada masalah ya. Kecuali dia bilang ada masalah nih sama orang tuanya mungkin apa keberatan, ini nggak ada. Tapi Pang sendiri kemarin bilang dia nggak tinggal dengan orang tuanya kan? Di kos-kosan gitu bang. Dia tinggalnya di kos-kosan Dengan 2 anak kan satu. dengan 2 anak. Oh ya itu saya belum tahu infonya. Bang kemarin Fangman juga bilang kalau bahwasanya dia setiap meminta nafkah itu selalu mengemis bang ke Vicky, baru dikasih gitu. Setelah besoknya baru dikasih kan. Dan Fang seperti itu bang. Mungkin tanggapannya gimana? Kalau saya rasa itu terlalu privasi ya untuk dibahas di publik. Saya juga sering kok ya. Misalnya istri saya nih sekarang WhatsApp nih, yang tolong transferin saya dong, saya perlu ini. Kan saya lagi wawancara sama kalian. Kan nggak mungkin saya bilang stop dulu wawancara, saya kirim. Jadi artinya menurut kami yang namanya laki-laki selama dia masih menunaikan nafkah dan kewajibannya, saya rasa nggak ada masalah waktunya atau bagaimana gitu. Ya, nggak ada masalah. Oke. Ya, jadi perlu saya jelaskan juga tadi dalam pembicaraan kami dengan Vicky Prasetyo, yang pertama bahwa pernikahan itu ada dan itu ada dokumentasi. Yang kedua bahwa memang saat ini istrinya itu sedang dalam hamil tua dan dia bertanggung jawab penuh untuk kelahiran anaknya. Bahkan sudah dibicarakan terkait dengan di mana untuk kelahiran anak tersebut. Dan pertanggungjawaban secara finansial pun dia sering sampaikan bahwa sudah ditransfer, berkomunikasi baik. Artinya buat kami bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Namun yang kami duga di sini bahwa ada penggiringan opini publik oleh seseorang yang mengakomodir media, ya, si Mrs. M. Lalu media-media tersebut memberitakan sesuatu yang menurut Vicky itu tidak benar. Jadi kalau memberitakan berita itu benar sih nggak apa-apa. Tapi kalau berita tersebut ternyata itu menyebarkan berita yang tidak fakta dan berpotensi bohong. Nah ini yang menurut Vicky dia sendiri akan mempelajari apakah nanti ada upaya hukum atau tidak. Karena jelas-jelas bahwa harusnya yang disampaikan kepada publik itu adalah sesuatu berita yang benar. Karena hubungan mereka baik-baik saja sampai hari ini. Menurut keterangan daripada Vicky. Ya jangan sampai nanti ada pencemaran nama baik. Lalu ada juga pemberitaan yang berpotensi hoax dan bohong. Nah ini sama saja kan menjatuhkan nama baik Vicky. Padahal mereka sudah menikah secara agama. Karena menikah siri itu jelas-jelas bahwa menikah yang secara agama sah. Walaupun menikah siri itu tidak diakui oleh undang-undang. Sehingga nanti anak ini lahir, tentunya nama Vicky tidak akan ada di dalam akta. Tentunya namanya nama anak ibu, nama ibu saja dalam akta. Tapi soal tanggung jawab, karena Vicky sudah mengakui bahwa nanti ini anak saya, artinya tidak perlu harus melalui tes DNA dan lain sebagainya. Tapi secara hukum bahwa perlindungan hukum, ya bahkan sampai nanti misalnya waris dan lain sebagainya, memang perlu harus ada bahwa menikah yang secara agama sah. Walaupun menikah siri itu tidak diakui oleh undang-undang. Sehingga nanti anak ini lahir, tentunya nama Vicky tidak akan ada di dalam akta. Tentunya namanya nama anak ibu, nama ibu saja dalam akta. Tapi soal tanggung jawab, karena Vicky sudah mengakui bahwa nanti ini anak saya, artinya tidak perlu harus melalui tes DNA dan lain sebagainya. Tapi secara hukum bahwa perlindungan hukum, ya bahkan sampai nanti misalnya waris dan lain sebagainya,
memang harus ada komunikasi yang baik kalau secara hukum ya. Tapi perlu kami jelaskan bahwa ketika ada pemberitaan terkait masalah privat, masalah keluarga, sebenarnya teman-teman media mungkin harus cross check dulu apa yang disampaikan itu benar, fakta, atau berpotensi bisa menjadi hoax dan berita bohong. Nah ini yang tadi kami sempat berbicara, saya sama Bang Sunan, sama Vicky, bahwa jadi memang ini just info saja. Apa nih? Ya ini yang buat dia keberatan. Ya, jadi ada pemberitaan yang membuat Vicky keberatan dan kami sudah klarifikasi ya bahwa Vicky tidak lari tanggung jawab daripada istrinya. Bahkan berkomunikasi pun 2 hari lalu dibilangnya. Oh 2 hari lalu masih teleponan sama istrinya. Bahkan dia sudah transfer juga kepada istrinya. Jadi kalau bicara tentang penelantaran itu kan harus diperjelas apa yang ditelantarkan. Gitu. Bang, soal untuk nikahnya itu kalau boleh tahu kapan Bang terjadinya mungkin? Atau bulan dan tahunnya mungkin Bang? Nah, nanti coba di cross check karena datanya ada di sini. Oh di situ teleponnya ada. Ya, Sudah info jelas. yang kami dapatkan tanggal 24 Februari tahun ini. 24 Februari tahun 2026. Masih ada komunikasi. Menurut Vicky tadi teleponan kita bahwa 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu mereka masih by telepon. Kalau ketemu terakhir kita belum tahu, tapi artinya karena mereka dua ini kan jarak ya. Jadi video call, telepon itu sudah sering dilakukan antara suami istri, itu hal yang biasa. Ya. Jadi ini biar kita tanya jelas dulu kepada Vicky soal pernikahannya tanggal berapa. Karena yang data yang kita dapat ini harus di cross check juga. Jangan sampai kita memberikan informasi terhadap tanggal dan tahun yang salah gitu. Menurut Vicky sendiri apa sih alasannya tiba-tiba Fang ini muncul membawa pemberitaan seperti itu? Apakah karena transferan dia tidak tepat waktu atau memang seperti Mas Sunan bilang ada oknum-oknum yang jahil gitu pengen bisa Vicky lagi? Tadi sebenarnya Vicky bilang kami dua tidak ada masalah, justru dia kaget. Ya. Oh tiba-tiba kok si Mrs. V ini istrinya kok bisa muncul di media? Siapa yang memfasilitasi dan siapa di belakang itu? Ya kan? Fik, Nah ini Vicky-nya langsung menjelaskan. ini gue lagi klarifikasi sama teman-teman media. Mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan, kayak seperti misalnya kapan Vicky resminya menikah, ya tanggal berapa, tahun berapa, ya mungkin bisa dijelaskan. Terus apa yang membuat Vicky keberatan dari undangan siapa, mungkin bisa disampaikan Vicky. Agak ke sini. Ya, sorry. Kebawaan Waalaikumsalam. Ya pasti semua sudah dikuasakan dengan masukan dan tim ya, dan rekan ada Bang Rahab juga di sana yang akan mewakilkan juga suara saya untuk berpendapat ya. Kita sudah menikah itu waktu Ramadan ya. Kemarin saat bulan Ramadan di Kudus dihadirin juga sama kedua orang tuanya dia gitu. Terus kita nikmat dan menikah dengan nikmat itu secara agama ya udah berjalan. Terus kita komunikasi baik, baru kita merencanakan akan menikah, dia akan lahiran di Semarang. Itu juga kan yang saya kirim ke Mas Sunan juga percakapan WA saya. Terus ya menafkahkan sedikit banyaknya pasti selalu akan diberikan, bahkan juga untuk ibunya juga ya ada rezeki pasti diberi gitu, anak-anaknya juga semua. Cuma saya nggak ngerti tiba-tiba langsung speak up untuk angkat bicara, itu nggak paham juga ya, karena kita juga nggak ada pentelantarkan dan apapun gitu loh. Namun semuanya sekarang sudah terjadi, ya sudahlah. Cuma kalau menurut saya harusnya menjelang beberapa hari itu jadi hari bahagia, bukan menjadi sebuah drama yang berkelanjutan. Itu aja sih. Ya, setelah ini urusannya sama Mas Sunan, Bang Nahab, dan tim semuanya yang ada di sana. Terima kasih teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah jelas ya, penjelasan Vicky sangat jelas. Undangan dari ya, tadi
Mas yang masalah. Iya, yang tadi saya sudah sampaikan itu. Yang ini kan? Ini kan? Iya, itu. Iya kan sudah. Karena ini korban, itu kan korban apa orang dia tanggung jawab kok. Mungkin dari sendiri akan rencananya Pak. Ya, Oke, ini saya bacakan sedikit sebentar ya. Ini baru aja dikirim oleh Vicky bahwa ini ada percakapan antara klien kami Vicky dan Fang Fang ya. Ditanya nih soal harga itu sudah paket semuanya. Udah sayang, udah komplit sama kamar, baby dan lain-lain. Artinya dia ada percakapan bahwa mereka sedang membahas bayi ya dan membahas terkait dengan kelahiran, persalinan. Oke. Yang paling mahal dan kamu nyaman juga sayang harus spesial. Gitu. Lalu ada balasan lagi, kalau yang paling mahal ada yang 39 sayang. Nah, ini mereka komunikasi masih baik, layaknya orang nggak ada masalah ya, suami istri yang sedang berkomunikasi terkait dengan biaya persalinan, lalu kapan di mana tempatnya gitu ya. Oke. Kalau yang paling mahal ada yang 39 sayang, tapi nggak usah, nanti sisanya buat booking hotel aja di depannya biar papa mama sama anak-anak kalau pas nungguin ada tempat gitu. Nah, ini berarti dari Fang Fang ya. Jadi Vicky, saya ulangi lagi, Vicky menawarkan ambil saja kamar atau paket di rumah sakit bersalinnya itu yang paling mahal dan kamu nyaman juga sayang, kata Vicky. Vicky bilang, saya ulangi, harus spesial, kata Vicky. Lalu di sini Fang Fang menyampaikan ya, kalau yang paling mahal ada 39, mungkin 39 juta ya. Sayang, tapi nggak usah, nanti sisanya buat booking hotel saja. Di depannya buat papa mama sama anak-anak kalau pas nungguin. Maksudnya nungguin persalinan gitu. Oke. Terus Fang Fang juga membalas, mereply percakapan yang Vicky bilang harus spesial. Di sini Fang Fang bilang, terima kasih sayang, sambil emotiko love. Aman sayang, aku pasti peduli kok buat anak kita. Itu dari Vicky. Aku pasti peduli kok buat anak kita, kata Vicky. Meski aku nggak seromantis di TV, katanya. Sayang boleh minta lagi, katanya. Nah, di sini jelas percakapannya ya. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan percakapannya. Saya hanya bisa membacakan bahwa di sini ada komunikasi kok. Sehingga Vicky menanyakan di mana letak yang namanya penelantarannya itu di mana gitu. Nah, ini juga bersama ini kami menghimbau selaku kuasa hukum daripada Vicky Prasetyo, kami menghimbau para pihak untuk tidak lagi ya membuat sesuatu cerita ya atau mendorong atau menyuruh atau siapapun yang ada di balik kegaduhan rumah tangga mereka berdua ini. Maksudnya sudahlah, cukup. Ini urusan privasi rumah tangga mereka, biar mereka yang menyelesaikan, jangan jadi konsumsi publik. Gitu loh. Ya, jadi kami menghimbau sama pihak siapapun yang terlibat dalam kegaduhan rumah tangga mereka berdua, baiknya stop. Ya, karena ini tidak baik menjadi konsumsi publik. Yang dimana ketika Fang Fang menyampaikan merasa ditelantarkan, faktanya tidak seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau yang berkaitan dengan privasi rumah tangga orang, ya kita jangan kompor-komporin lah. Justru kalau bisa, apa yang ada miskomunikasi antara mereka berdua karena mungkin dipisahkan oleh jarak dan waktu, sebaiknya ya kita orang-orang di sekeliling Fang Fang, orang di sekeliling Vicky itu bisa lebih menjadi baik untuk mereka. Gitu. Mungkin saya rasa itu saja. Bang, satu langkah dari pihak setelah pemberitaan ini seperti apa? Ya, yang pertama-tama tentunya kan ini klarifikasi ya terkait pemberitaan yang menurut Vicky itu ternyata berita itu adalah berita hoax, tidak benar sesuai dengan faktanya. Makanya sangat disayangkan sekali ya ada salah satu artis mengundang beberapa media
untuk melakukan press conference. Kalau itu sesuai fakta sih tidak apa-apa. Tapi Vicky bilang ini justru berpotensi itu adalah menjatuhkan nama baik saya karena tidak sesuai fakta sama sekali. Harusnya kan kita ini kan soal privat ya, soal suami istri, artinya mungkin ada yang memfasilitasi mereka dua bisa bertemu, ya kan, bersilaturahmi. Karena komunikasi mereka di lewat WA ini sangat baik. Jadi yang mana yang bicara penelantaran itu? Sehingga kami juga menghimbau supaya pemberitaan-pemberitaan yang menyangkut dengan urusan keluarga privat ini supaya dihentikan saja. Kalau memang kalian memang punya niat baik, mungkin saja mengundang. Mungkin kedua belah pihak bisa bertemu untuk bersilaturahmi aja daripada seperti ini padahal mereka dua ini menikah secara sah resmi, ya kan? Jadi kalau misalnya hal ini akhirnya menjadi bola liar di lapangan, ini sangat disayangkan sekali. Ya, jadi kami sebagai kuasa hukum Vicky minta supaya pemberitaan tidak faktual, berpotensi bohong, dan juga bisa mencemarkan nama baik seseorang, sebaiknya dihentikan saja. Karena kalau itu berlanjut terus, tentunya kami, saya dan Bang Suran dan tim pasti tidak akan tinggal diam. Pasti akan mengambil upaya hukum supaya masalah ini bisa ada keadilan. Karena di sini kan sudah ada berita di salah satu undangan ya. Kalau salah saya lihat ini yang mengundang tuh Maya Aledol TV. Itu di sini bahasanya just info korban Vicky Prasetyo akan melakukan preskon jam 1 siang hari ini. Korban tersebut sudah hamil dari anak dari Vicky Prasetyo dan malah ditinggalkan tidak bertanggung jawab. Nah ini yang sangat tidak benar. Justru Vicky menyatakan ini tidak fakta. Karena beberapa hari lalu masih teleponan, bahkan mau bersalin pun kami sudah komunikasikan nanti bersalinnya di mana. Jadi mana yang bicara tentang masalah korban, apalagi ditinggalkan. Nah itu sesuatu yang menurut klien kita bahwa itu tidak benar dan itu berpotensi untuk mencemarkan dan merendahkan harkat martabatnya dia sebagai laki-laki. Dia bertanggung jawab. Satu, dia bertanggung jawab terkait dengan saat ini istrinya sedang hamil dan melahirkan pun sudah disepakati untuk supaya mencari rumah sakit yang bagus, bahkan sesuai dengan permintaan istrinya. Iya, betul. Itu saja. Mungkin sebenarnya yang kemarin soal Gimana? Oh, itu kalau info itu kami kebetulan belum dapat infonya dari Vicky. Karena Vicky hari ini khusus telepon kami berdua terkait dengan pemberitaan yang harus diluruskan atau harus diklarifikasi. Ya, terima kasih.